Baik, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarmu pada pagi hari ini? Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Bagus. Memang Bapak melihat dari keceriaan wajahmu sepertinya sudah siap belajar, menerima ilmu dari Bapak Ibu Guru pada pagi hari ini. Betul? Betul. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelumnya Bapak mau tanya dulu, ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Hadir semua berarti? Hadir. Bagus. Ini memang kelas yang diunggulkan, kelas 71 ini SMP Negeri 1 Numuro Kabupaten Nias Barat. Termasuk kelas 71 ini antusias, punya semangat untuk tetap hadir di sekolah kendati pun kita dalam keadaan wabah virus corona, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, maka untuk menenangkan hati dan pikiran kita, mari kita syukuri kepada Tuhan. Bapak beri kesempatan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Amin. Anak-anak Bapak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Nanti dulu, itu dirahasiakan sebelum Bapak mulai, maka kamu jangan menerka-nerka dulu, jangan memikirkan hal-hal yang lain dulu, tetapi fokus untuk pada pagi hari ini, persiapan diri, persiapan otaknya, persiapan hatinya untuk menyambut mata pelajaran materi yang bagus sekali, materi yang sangat penting sekali untuk Bapak sajikan pada pagi hari ini. Seperti apa pertemuan kita pada minggu yang lalu, kita membahas tentang apa? Mengenai struktur dan jenis-jenis teks prosedur, masih ingat. Jadi itu materi ada hubungannya dengan materi kita nanti yang akan Bapak tampilkan di depan anak-anak Bapak pada pagi hari ini. Perlu dulu Bapak berikan penguatan kepada anak. Belajar itu adalah kesempatan emas. Betul? Betul. Belajar itu adalah kesempatan indah, kesempatan baik bagi kita semua. Kenapa? Karena waktu terus berjalan, tetapi ketika kita sia-siakan, maka waktu itu tidak akan kembali lagi. Nah, anak-anak Bapak sekalian, sudah siap belajar? Sudah. Sudah siap menerima materi yang akan Bapak tampilkan pada pagi hari ini? Sudah. Baik, langsung saja apa yang menjadi materi kita. Silakan perhatikan dalam slide di atas ini. Nah, ini di atas materi yang akan Bapak sajikan pada hari ini masih seputar materi pada minggu yang lalu, yaitu keterkaitan dengan teks prosedur. Tetapi itu minggu lalu baru komponen secara umum. Namun pada hari ini nanti kita akan lebih spesifik lagi pada jenis-jenis teks prosedur. Sudah lihat? Sudah. Bisa dibaca? Bisa. Halo, di belakang Dodi bisa dibaca? Bisa, ya bagus. Nah, ini di atas dengan KD 4.2. Apa katanya? Memproduksi teks prosedur secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Itu kompetensi dasar kita pada materi yang akan Bapak sajikan pada pagi hari ini. Kemudian dengan IPK, apa IPK? Indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menentukan pola pengembangan dalam menulis teks prosedur. Menentukan pola. Jadi inilah indikator capaian yang harus kita kejar pada materi pada pagi hari ini. Ya, pola berarti struktur pengembangan sebuah teks. Teks apa? Ya, teks prosedur. Yang mana? Bagian mana? Nanti akan ada pada materi slide selanjutnya. Yang kedua, menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Nah, setelah nanti anak-anak kami mengenal dan mengetahui, memahami kesemuanya, maka ujung-ujungnya akan dipraktikkan bagaimana menyusun sebuah teks prosedur. Jadi tidak hanya kita menikmati belajar teorinya, enggak, tetapi tidak berhenti sampai di sana, tapi akan lanjut pada praktik mengarang, menyusun, merinci
langkah-langkah kegiatan pada sebuah teks prosedur. Tujuan materi kita, tujuan pembelajaran kita adalah dari segi pengetahuan kognitifnya. Setelah melakukan serangkaian kegiatan diskusi dalam teks ini, dalam materi ini, maka Anda sebagai siswa diharapkan dapat apa? Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik genre saintifik dan dengan model saintifik, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur, menelaah kebahasaan teks prosedur, menentukan pola pengembangan dalam menulis teks prosedur, dan menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan, dan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap, bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Intinya pada keseluruhan, intinya adalah anak-anak kami harus mampu mengenal, memahami, mengetahui pola pengembangan sebuah teks prosedur. Yang kedua adalah memahami, mengenal, dan mencerna kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Ketiga adalah mampu menyusun sendiri sebuah teks prosedur. Ya, lanjut. Harus terampil. Secara umum pada teks prosedur ini yang diharapkan adalah keterampilan. Ya, keterampilan yang paling utama jadi direncanakan sampai selesai secara berurutan. Jadi selalu demikian, baik teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol, sama-sama isinya adalah mengenai anjuran atau tips atau langkah-langkah melakukan sebuah kegiatan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir berakhir sebuah kegiatan. Seterusnya Bapak sampaikan kepada kalian mengenai jenis-jenis teks prosedur. Nanti akan Bapak tanya-tanya. Yang kedua apa? Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Oke, kita teruskan. Sekarang kita akan masuk pada struktur atau pola pengembangan sebuah teks prosedur. Satu, ada judulnya. Kenapa harus ada judul? Karena itu adalah merupakan dasar pengembangan sebuah karangan, dasar pengembangan sebuah tulisan, dasar pengembangan sebuah pola-pola atau langkah-langkah kegiatan pada teks prosedur. Posisi judul itu di mana? Nah, kalau misalkan kita membuat jus pokat, maka Bapak tanya, ada bahan alatnya? Ada. Atau langsung ke jus dia? Tidak. Ada bahannya dan ada alatnya. Oke. Keempat, tahapan atau langkah-langkah. Nah, tahapan atau langkah-langkah kegiatan ini maksudnya adalah urutan-urutan kerja, urutan-urutan aktivitasnya. Kemudian yang terakhir penutup. Penutup ini adalah merupakan umpan balik, merupakan review kembali, merupakan ucapan selamat kembali dari kegiatan atau aktivitas yang sudah kita laksanakan. Hari ini tentang teorinya dan tentang apa materi yang kita pelajari. Nah, sekarang untuk menghemat waktu, silakan dibentuk kelompok masing-masing sebagaimana yang sudah Bapak bagikan pada minggu yang lalu. Silakan jaga tertib. A. Kelompok B. Kelompok B sudah. Oke. Kelompok C. Bagus. Kelompok D. Yang mana kelompok D? Oke. Ingat, di dalam kelompok kita harus bangun komunikasi. Di dalam kelompok kita harus sepersepsi. Di dalam kelompok kita harus saling mengeluarkan pendapat, saling berdiskusi. Nah, minggu yang lalu Bapak sudah membagikan kepada kelompok masing-masing mengenai contoh-contoh teks prosedur sederhana. Itu Bapak bagikan untuk dibaca-baca di rumah, karena pada pagi hari ini
akan Bapak bagikan lagi teks prosedur yang berbeda sebagai bahan diskusi kalian. Dipahami? Dipahami? Kelompok C, kelompok dodol, ya, kelompok D. Silakan lagi mendekatnya itu, mendekat, didiskusikan, dibaca, masing-masing kelompok. Tes jus. Nah, kelompok A mana kelompok A? Akan berdiri semua.